Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Prasetyo. Saya bersama kedua teman saya yang bernama Yasri Kijanika dan Julian Arvin Krisma. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu Mas Trans. Mas Trans adalah kelompok orang yang hidup dan beraktivitas melewati batas negara. Mereka tidak hanya terikat pada satu negara, tetapi memiliki hubungan sosial, budaya, ekonomi, dan bahkan identitas yang terhubung dengan lebih dari satu wilayah. Fenomena ini muncul karena globalisasi, kemajuan teknologi, dan mobilitas manusia yang semakin mudah. Kalau dulu seorang pindah ke luar negeri, biasanya ia dianggap meninggalkan budayanya, meninggalkan kebiasaan dan ikatan sosial dari negara asal. Namun sekarang kondisinya berbeda. Misalnya mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jepang atau pekerja migran yang tinggal di Hong Kong. Secara fisik mereka memang tinggal di negara lain, tetapi tetap mengikuti berita Indonesia, masih berpartisipasi dalam pemilu, mengirim uang ke keluarga, bahkan masih merayakan tradisi dari kampung halaman. Kehidupan mereka berjalan di dua ruang sekaligus. Yang pertama negara tempat tinggal, yang kedua negara asal. Disitulah konsep Mas Trans terlihat. Teknologi komunikasi memperkuat fenomena ini. Media sosial, aplikasi pesan, dan platform digital memungkinkan seseorang tetap terhubung tanpa harus berada di lokasi yang sama. Dengan sekali klik, mereka dapat berdiskusi dengan keluarga, berbisnis lintas negara, atau mengikuti kegiatan komunitas dari kejauhan. Hubungan sosial tidak lagi dibatasi oleh jarak atau perbatasan fisik. Selain itu, masyarakat transnasional juga menciptakan identitas yang lebih fleksibel. Mereka bisa merasa sebagai orang Indonesia, tetapi pada saat yang sama juga mereka bagian dari budaya negara tempat tinggal. Identitas ini campuran, dinamis, dan tidak lagi tunggal. Hal ini terlihat misalnya pada diaspora yang tetap berbicara dua bahasa, mempraktikkan dua budaya, atau bahkan memiliki dua keluarga negaraan. Dari sisi dampak, Mas Trans membawa pengaruh besar. Kiriman uang atau remitansi dari pekerja migran membantu perekonomian keluarga dan negara asal. Mereka juga menjadi jembatan pertukaran ide, jaringan bisnis, dan inovasi antara negara yang berbeda. Namun ada tantangan yang muncul, seperti persoalan status, integrasi sosial, hingga rasa tidak sepenuhnya diterima oleh kedua negara. Secara keseluruhan, masyarakat transnasional adalah cermin dunia modern yang makin terhubung. Mereka menunjukkan bahwa batas negara tidak lagi menjadi penghalang dalam menjalani kehidupan, membentuk identitas dan membangun relasi sosial. Kehadiran mereka membuktikan bahwa di era globalisasi, mobilitas manusia dan teknologi menciptakan bentuk masyarakat baru yang melampaui batas geografis. Baik, terima kasih Panji atas penjelasannya mengenai masyarakat transnasional. Hai guys, saya Gias dan kali ini saya akan membahas masyarakat transnasional yang akan kami bawa di kelompok ini, yaitu Greenpeace. Apa sih Greenpeace? Greenpeace itu adalah sebuah organisasi lingkungan berskala internasional yang membahas isu-isu yang konsisten seperti isu hutan, kebakaran lahan, sawit, bahan bakar fosil, batu bara, dan lain sebagainya. Greenpeace ini itu tuh udah lama banget aktif, apalagi di Indonesia. Yang bikin Greenpeace ini menarik yaitu cara mereka bekerja. Mereka bukan cuman bikin narasi saja untuk dibagikan ke media sosial, namun mereka turun langsung ke lapangan
Mereka turun langsung ke lapangan em, mencari bukti, dokumentasi, data, dan mereka bikin laporan yang mereka bagikan ke masyarakat luas agar masyarakat dan pemerintah itu tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Misalnya, pas musim kebakaran, Greenpeace itu bukan cuma ngirim narasi doang, tapi mereka langsung turun ke lapangan pakai drone untuk mencari bukti dokumentasi visual yang kuat. Mereka juga terkenal dengan aksi simbolik seperti mereka bikin spanduk yang gede ditaruh di gedung-gedung atau di kapal-kapal kayak gede untuk agar isu lingkungan yang mereka bawa itu tuh viral, semua orang lihat dan tidak sepi atau tenggelam. Nah, kalau ngomongin project baru ya, di 2025 Greenpeace itu sekarang lagi fokus di dua isu besar di Indonesia. Yang pertama, mereka lagi mendesak pemerintah untuk mencabut izin-izin tambang yang beroperasi di pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi, terutama di wilayah Raja Ampat dan Papua, yang sekarang banyak ditekan oleh ekspansi tambang nikel. Greenpeace merilis laporan bahwa bahwa eh, aktivitas tambang di area sensitif itu bikin kerusakan ekosistem laut dan daratnya. Dari rusaknya terumbu karang hingga rusaknya habitat spesies endemik yang ada di hutan. Selain Raja Ampat, Greenpeace juga menyoroti pulau-pulau kecil yang menurut mereka seharusnya bebas dari izin tambang karena kawasan seperti ini sangat rapuh dan jadi penyangga ekosistem. Terus, mereka ada proyek kedua. Mereka itu lagi mendorong pemerintah untuk menghentikan pengecualian untuk pembangkit listrik fosil, captive power plant. Soalnya, aturan ini bikin perusahaan makin bebas pakai energi fosil tanpa batasan, yang akhirnya perlambat banget transisi Indonesia ke energi yang bersih. Greenpeace bilang kalau kebijakan ini bikin negara kejebak di energi kotor lebih lama. Padahal sekarang momentum global itu lagi berubah atau lagi bertransformasi ke menuju energi terbarukan. Greenpeace bahkan sempat aksi protes di konferensi nikel internasional buat mengangkat isu ini, sekaligus mengingatkan jika industri energi dan industri tambang itu saling terkait dalam memperparah kerusakan lingkungan. Jadi dari semua aktivitas dan project-project Greenpeace kelihatan banget kalau Greenpeace itu punya peran sebagai aktor transnasional yang bukan cuma ngasih tekanan doang, bukan cuma ngasih tekanan moral, batin, mental, tapi juga mereka bersedia menyiapkan lapangan, advokasi kebijakan, membuat laporan-laporan dan terus menjaga isu lingkungan biar tetap muncul, biar tetap ada di publik dan tidak dilupakan. Sekian penjelasan dari saya. Saya lanjutkan ke Julian. Jadi, ya dari semua pembahasan soal Greenpeace sebagai aktor transnasional, intinya setelah kita lihat aktivitas mereka di Indonesia, mulai dari investigasi lapangan, laporan, sampai aksi publik, kita bisa mengukur seberapa penting sebenarnya peran mereka. Kalau saya bagi secara persentase, kurang lebih tuh 40% Greenpeace, kepentingan Greenpeace ada di fungsi pengawasan independen. Kenapa besar banget menurut saya? Karena mereka ngasih data yang nggak bisa kita dapat dari laporan resmi pemerintah. Investigasi mereka tuh bikin kondisi lapangan itu jadi transparan. Misalnya pas kasus kebakaran hutan, mereka tuh turun langsung bawa bukti visual dan itu punya impact besar banget buat tekanan publik. Terus sekitar 35%-nya tuh kepentingannya ada di kampanye dan advokasi publik. Jadi Greenpeace tuh kayak alarm yang selalu ngingetin kita supaya isu lingkungan tuh nggak hilang begitu aja tanpa ada tekanan kayak gitu. Isu kayak tambang di pulau kecil atau penggunaan energi fosil bisa aja tenggelam di antara isu-isu politik lain gitu.
Nah, sisanya 25% peran mereka ada di dorongan perubahan kebijakan. Contohnya itu jelas banget di 2025 ini, mereka mendesak pencabutan izin tambang di pulau-pulau kecil termasuk Raja Ampat dan menolak pengecualian untuk captive power plant fosil. Tekanan ini penting karena tanpa ada dorongan dari aktor transnasional, proses transisi energi dan perlindungan lingkungan di Indonesia bisa berjalan super lambat. Jadi, kenapa kita butuh aktor transnasional kayak Greenpeace? Karena negara dan pasar punya keterbatasan, negara sering terbentur kepentingan politik, perusahaan fokus ke profit, sedangkan Greenpeace ini hadir sebagai penyeimbang mereka bahwa standar global, kontrol sosial global, dan bikin isu lingkungan tetap hidup. Jadi mereka bisa memastikan kerusakan lingkungan itu nggak dianggap normal atau sesuatu yang bisa kita toleransi. Jadi secara keseluruhan peran Greenpeace itu bukan cuma simbolis tapi strategis banget buat keberlanjutan Indonesia. Jadi mereka ngisi ruang yang aktor domestik kadang nggak mampu isi, dan itu yang bikin aktor transnasional kayak Greenpeace tetap relevan dan sangat dibutuhkan itu teman-teman. Oke, terima kasih Panji, Julian yang sudah menjelaskan tentang Mansrans dan kepentingan Greenpeace. Baiklah, saya akan menutup video ini. Kami akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.